Tapi ketika azan berkumandang, dia bilang, azan itu memberitahu waktu sholat wajib. Hanya sekedar memberitahu. Perintahnya orang mengapa sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam. Tahiyatan ala jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama hormati Masjid Al-Muqtirah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita memuji bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati beberapa jam. Kenapa dikatakan hidup itu mati? Karena memang tak ada bedanya orang mati lagi ketika jalan. Ketika jalan itu berapa persen hilang kesadarannya? Kalau dia sudah tertidur nyenyak. Apalagi kalau di pagi harinya bekerja keras, ketika olahraga lalu semua dibantah apa? Sebegitu lelapnya dia, mau ulang-ulang menjawab tak ada gue. Berapa kira-kira hilang kesadarannya? Hampir sama. Tapi kalau berdasarkan doa ini, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana, berarti tidur itu persis sama yang mati. Maka beruntunglah orang yang ketika azan berkumandang terbangun dia, walaupun tidak dibangunkan. Dan itu adalah cerminan iman. Ada orang sehat, segar bugar, umurnya masih muda. Jangankan ketika dia tidur, di hari-hari biasanya siang atau sore hari azan berkumandang tidak merasa terpanggil dia. Apa masalahnya? Kan masalahnya masalah iman ya. Kalau jabatan dia pejabat, kalau gelar dia dokter, profesor, bahkan dia jadi dosen. Tapi ketika azan berkumandang dia bilang, azan itu memberitahu waktu sholat wajib. Hanya sekedar memberitahu. Nah, karena sekedar memberitahu sama seperti pemberitahuan yang lain. Ketika dia mengajar, terus dia baca dulu. Nah, memberitahunya sebentar. Masih agak mendingan juga dikit. Nah, kita dengar azan sebentar. Nah, sudah azan la ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan belajar kita. Ini sekarang sederhana ya, tapi ini adalah cerminan iman. Kalau dia imannya kuat, tentu sebelum hayya 'alas shalah, kita menuju masjid musola untuk sholat berjamaah. Sama seperti kita lagi. Kenapa kita 10-15 menit sebelum azan Jumat, kenapa kita menuju masjid? Kan semata-mata ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau iman kita kuat, karena iman kita bagus, 10-15 menit sebelum waktu Jumat kita sudah menuju masjid, membuktikan iman. Wazanul baik, bahkan kita tinggalkan semua urusan dunia kita. Itu bukti iman kita. Nah, termasuk juga kita bisa bangun
sebelum azan subuh. Jadi kalau ada orang ngecen susah enggak bangun subuh, dia bukan susah atau mudah, dia berbanding lurus dengan iman. Tidak adalah azan terlebih jadi mati dia bisa lihat, mati dia. Tapi kalau iman dia bagus, azan atau belum azan dia sudah terbangun. Karena panggilan iman. Kenapa? Karena sesungguhnya ada sesuatu cukup populer, laisa iman bit tamanni. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan omong kosong. Iman itu apa? Tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu dibuktikan dengan tasdiqu bil qalbi, berasal dari hati. Jadi kita bersyahadat itu berulang-ulang syahadat kita ketika tasyahud. Setiap sholat kita tasyahud pasti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat itu bukan seremonial, tapi kalimat itu berasal dari hati. Saya bersumpah, saya berjanji, saya berikrar, saya mengakui tidak ada zat yang berhak disembah, ditaati, ditakuti, dicintai kecuali hanya Allah saja. Saya bersumpah, saya berjanji, saya berikrar, saya mengakui bahwa untuk mentaati Allah, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya orang, mengapa sholat? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul sholat? Dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cerita iman. Tasdiqu bil qalbi, dari hati, wa taqriru bil lisan, dia lafazkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita berbicara tentang cerminan iman atau apa bukti iman, maka yang pertama itu adalah dalam bentuk ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Yang kedua adalah akhlak perilaku sehari-hari. Jadi orang beriman itu ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak perilakunya sesama manusia juga baik. Hubungan dia dengan Allah, hakku min Allah, bagus. Apa ada ukurnya? Paling sederhana, sholat. Naik lagi sholat 5 waktu. Naik lagi sholat 5 waktu berjamaah. Naik lagi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Naik lagi sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Nah, dia cerita tentang sholat, tapi nilainya beda-beda. Ada orang sembahyang sholatnya sekali setahun saja, atau 2 kali setahun juga. Di fitri dan haji. Dia sholat lain, barangkali 2 kali setahun. Nah, dia sholatnya dia muslim. Ada orang sholatnya sekali sepekan. Hari Jumat saya sembahyang. Sholat juga. Ada orang sholat sendiri di rumah. Kalau berbeda syarat dan hukumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu tidak sama orang yang cuma sholat 2 kali setahun atau sekali sepekan atau sholat sendiri di rumah di akhir waktu dibandingkan dengan orang yang sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Nah, itu baru satu rukun ibadah sholat. Apalagi berkaitan dengan ibadah, sekali setahun dia keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena sudah sampai nisab dan haul. Atau dia cicil per bulan, namanya zakat. Tapi mungkin tidak semua orang berpenghasilan yang sampai nisab. Tapi dia ingin membuktikan imannya. Dia ingin membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berinfak, dia bersedekah, dia berwakaf. Nah, itu cerminan iman. Ada ibadah yang Allah syariatkan 1 bulan belum, namanya puasa. Walaupun berat bagi dia, karena kerjaan mungkin buruk, berat bagi dia, tapi karena panggilan iman, dia usahakan berpuasa. Merasa sedih dia kalau puasanya batal 1 hari 2 hari. Sedih sekali dia. Dia usahakan setelah sehat dia ganti langsung. Bukti cerminan iman dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak orang kaya,
dia hanya biasa-biasa saja, tapi dia usahakan untuk menabung 10.000, 20.000, 100.000, dia usahakan menabung. Dari tabungan itu ternyata alhamdulillah setelah 15 tahun, 20 tahun bisa jadi umroh. Atau dia mendaftar untuk haji. Kapan dia berangkat haji? Sudah usia 70 tahun. Sejak kapan menabung? Sejak usia 40 tahun. Luar biasa. Apa itu semua? Panggilan iman. Tapi berkaitan dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di awal, cerminan iman bukan hubungan dengan Allah saja, tapi juga ada hubungan dengan manusia. Hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.